Lamun gubernur menyebutkan pesantren anjurkan politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Berbicara tentang masalah bahwa ulama, kiai itu jangan terlibat di dalam politik. Bisa benernya teh lamun ku urang ditinjau eta teh omongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin Nasim Abdi Kakang Dedi ketika mengatakan konstitu saking punya anak ka ulama, saking ku karunya anak ka kiai, besing kabawaan politik anu teu bener. Karenanya kalau di Jawa politik teh kejamna begitu luar biasa. HDM justru ingin bersih-bersih dan tegakkan amanah, adanya perlakuan adil, jujur, dan tepat sasaran dalam mendukung kemajuan pesantren. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada seorang para tokoh-tokoh agama atau pemuka agama yang mengomentari tentang kejadian yang sedang viral ini ya. Dan juga ada, ini saya kaget nih, saya masuk di beranda saya, ada sebuah tantangan dari nama akunnya dari Fauzan TV ya. Fauzan TV ya berarti dari Ustadz Aceng Mujib, tapi bukan berarti Ustadz Aceng Mujib ini yang memberikan postingan ya, atau yang memosting. Mungkin ada santrinya, atau mungkin ada staffnya, ada tim kreatifnya yang membuat statement seperti itu. Ini memancing lagi, padahal ya kemarin-kemarin sudah saya sebut jangan memancing dengan ini, tapi ya, tetap lagi ada. Ini baru banget dipostingnya, bahwa tantangan terbuka untuk para orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang menghujat atau haters ya, dibilang singkatnya hatersnya dari Ustadz Aceng Mujib ditantang untuk debat terbuka, siapa yang lebih, ini tulisannya, captionnya itu loh yang membuat aduh. Lamun gubernur menyebutkan pesantren anjurkan politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Berbicara tentang masalah bahwa ulama, kiai itu jangan terlibat di dalam politik. Bisa benernya teh lamun ku urang ditinjau eta teh omongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarrul ulama man jalasal umaro wa khairul umaro man jalasal ulama. Sagoreng-gorengna ulama eta teh diuk babarengan jeung para pemerintah, para pejabat elit politik nu asup karena politik. Karenanya kalau di jero politik teh kejamna begitu luar biasa. Tetapi pang bagus-bagusna para elit politik eta teh meminta nasihat karena para alimil ulama. Saya yakin Nasim Abdi Kakang Dedi ketika mengatakan konstitu saking punya anak ka ulama, saking ku karunya anak ka kiai, besing kabawaan politik anu teu bener. Tetapi Kang Dedi pasti ketika ada permasalahan tentang agama, ada permasalahan tentang spiritualistis, pasti mau lepas daripada ulama. Pasti Kang Dedi menanyakan kepada ulama. Contoh nu Abdi sangat kagum terhadap Kang Dedi Mulyadi, beliau mengagumi sosok salah satu ulama besar di Indonesia, bahkan penggagas daripada Nahdlatul Ulama. Siapa? Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari. Bukti mana? Di imahna jeung di tempat kantorna eta aya lukisan Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari. Takin abdi mah Kang Dedi nanyaakeun kana ulama ilu politik, besi teu bener ilu politikna. Tetapi ketika minta nasihat Kang Dedi pasti ka ulama apapun itu. Jangankan Kang Dedi Mulyadi, Bung Karno saat melawan Belanda saat itu datang ke Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari menanyakan tentang bagaimana orang teh ngalawan kana penjajah Belanda. Apa jawaban daripada Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari? Inna amsala hadhil umuri tari'ah la yumkinu an tahtamal amala wa tasbutal azaim. Hasyim Asy'ari mengatakan, jangan lihat ke belakang, tetapi membarakkan jiwa semangat kita, jangan sampai padam untuk mengalahkan penjajah Belanda. Minta nasihat Kak Mbah Hasyim Asy'ari Bung Karno. Kitu deui para elit politik pada saat itu meminta nasihat kepada Mbah Hasyim Asy'ari bagaimana caranya
pemuda-pemudi bangsa negeri Indonesia orang ya, supaya menjadi orang yang berkarakter, supaya menjadi orang yang hebat. Apa jawaban daripada Mbah Hasyim Asy'ari? La khairu fi ummatin idza kana bana'uha juhala wala taslu ummatun illa bi ilmi. Tidak ada kebagusan di negeri ini bila mana anak-anak kita, putra-putri kita ingin menjadi orang-orang bodoh, maka negeri ini tidak akan bagus, maka negeri ini tidak akan indah. Wala taslu ummatun illa bi ilmi. Ketika kita ingin mendapatkan putra-putri kita dan menjadikan negara ini yang baik, maka apa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan solusi pada saat itu kepada Bung Karno? Melalui tolabul ilmi, menuntut ilmu. Mang eta teh pemerintah minta nasihat. Arti Kang Dedi nyaah kanu ngajadi kiai, nyaah kanu ngajadi ulama, geus lah kiai mah ngurusana umat, ulah ilu-ilu politik, lantaran di jero politik teh kotorna luar biasa. Tetapi ketika pemerintah ataupun gubernur Jawa Barat, elit-elit politik meminta nasihat, saya yakin pasti Sim Abdi eta pasti muka hiji adalah kepada alimil ulama heula. Berarti ulama geh dilibatkeun jeung meminta nasihat, bukan berarti diikutin dalam hal politik. Ya, kita tadi sudah mendengarkan ya, ketika ceramah seperti ini adem ya. Ya, ini kan memang menggunakan bahasa Sunda bagi di luar Jabar atau yang tidak mengetahui tentang bahasa Sunda. Saya kesimpulkan dari beberapa statementnya ya di sini. Dan kesimpulan yang saya tangkap dari beberapa statement aja ya, karena panjang ini, harus per kata harus saya terjemahkan tadi harusnya. Saya menyimpulkan yang pentingnya saja yang menjadi ramai sekarang ini, bahwa KDM kenapa tidak mengikut sertakan para ulama masuk ke politiknya. Ini dijelaskan karena saking nyaahnya, bahasa Sunda lagi, karena saking sayangnya KDM kepada para tokoh agama atau ulama. Kenapa? Kalau masuk ke politik itu nanti menjadi menjadi kotor. Karena di politik itu orang-orang yang banyak tikus-tikus kantor yang suka mencuri sabun gitu loh. Ya, jadi KDM ini melindungi ulama, melindungi tokoh agama agar tidak kecebur nih, atau terpengaruh, atau ikut-ikutan, atau terkena nodanya dari para elit-elit politik. Makanya Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan ya udahlah, fokus saja ke menjadi ulama, ke pesantren, atau ke menjadi tokoh agama, jangan nyebur ke politik, biarkanlah orang politik saja yang ngurus semuanya gitu loh. Pada intinya seperti itu. Karena apa? Karena saking sayangnya kepada para ulama gitu. Apa buktinya? Buktinya di dalam rumahnya KDM ada sebuah lukisan, sebuah tulisan, sebuah tulisan Arab ya. Dan KDM ini sangat mencintai Mbah Hasyim Asy'ari ya. Kalau kalian belum tahu, silahkan searching Mbah Hasyim Asy'ari itu siapa ya. Sudah jelas dan sudah paham ya. Jadi jangan tersinggung ketika ulama enggak dilibatkan dalam politik. Kenapa? Karena sayang kepada kalian ulama-ulama ya. Takutnya ternodai ini di dalam politik, karena politik ini katanya kotor, politik ini gawat pokoknya politik ya. Mending lebih suci, lebih lebih berwibawa atau lebih mulia ngurus tentang keagamaan ya. Saya sangat setuju banget ya. Kalau saya menjadi ulama ya, bagus banget seorang pemimpin yang sampai memikirkan seperti ini, nggak melibatkan ustadz, melibatkan ulama ke dalam politik, itu ya sangat bagus sebenarnya. Kalau menurut saya, gimana menurut netizen silahkan komentar ya. Dan saat ini kan banyak ustadz, kiai, ulama, habaib yang banyak oknum lah. Biasanya oknum itu sedikit, tapi yang saya lihat ada banyak oknum. Jadi kan aneh kan. Biasanya oknum kan hanya segelintir orang, tapi di sini kok terlihatnya banyak oknum ya, yang merasa tersinggung. Kenapa nggak dilibatkan? Kok pada kepingin banget?
kok pada kepingin banget untuk ngurus politik. Kalau memang pengen ngurus politik ya silahkan mencalonkan diri menjadi calon legislatif lah, minimal seperti itu kan, gampang. Jangan serakah ya. Maaf nih, karena ketika udah menjadi ulama, pemuka agama, udah punya pondok pesantren, terus tiba-tiba kepingin maksain masuk ke politik, itu namanya serakah. Itu menurut saya, orang yang apa segala bidang pingin dikuasai, ya saya sebut serakah. Jadi mending kalau memang punya satu bidang dan satu jabatan, nih misalnya contohnya polisi. Ketika udah menjadi polisi, fokus saja kerja untuk melayani masyarakat dengan baik. Ketika sudah benar-benar masyarakat udah menilai baik, puas, baru boleh mau bidang ke politik, mau ke tokoh agama. Seperti itu. Jadi jangan baru aja encelek, baru punya jabatan ini udah kepingin yang punya cabang lagi. Karena apa? Karena cuan, karena uang. Mencari di dunia ini mencari uang. Bukan mencari ibadah. Ya sudahlah, itu sih hak orang masing-masing. Ini hanya menurut saya, maaf ya kalau ada yang tersinggung gitu loh. Kalau saya sih ya santai aja, namanya dunia maya, orang mengkritik, orang ini banyak. Orang demo apa iya akan kita pikirkan, oh siapa itu, anak siapa yang demo, alamatnya di mana. Kan kocak, jadi lucu gitu loh. Ini kita udah mendengarkan ya ceramahnya, enak, adem, tenang, damai gitu loh. Aduh ya. Udah kita lanjutkan nih. Ada lagi yang akan memberikan statement. Dengarkan baik-baik ya. Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur, yang menghentikan bantuan dana hibah pada pesantren dan lembaga keagamaan di Jawa Barat. KDM anti-Islam, tidak berpihak pada pembangunan pesantren, tidak menghormati para kiai atau ajengan, dan gak mendukung peran pembangunan pesantren yang selama ini terus berjalan di Jawa Barat. Santer terungkap, termasuk pro kontra Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur, yang menghentikan bantuan dana hibah pada pesantren dan lembaga keagamaan di Jawa Barat. Padahal kita tahu pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua, sangat berjasa besar dan sangat mendukung pendidikan di Indonesia. Sepertinya tanpa peran pesantren, negeri ini sejak sebelum penjajah, masa penjajah hingga sekarang, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan pemerintah pun tak bisa menunaikan kewajiban melayani pendidikan warganya secara merata. Ada yang menuduh KDM dianggap anti-Islam dan tidak ramah dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan, sampai kemudian menghentikan bantuan dana hibah. Padahal juga dana ini wajib dikucurkan karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang pesantren mewajibkan negara mendukung kemajuan dan keberlangsungan pesantren. Apakah kemudian kita bisa bilang atau menuruti komentar atau ocehan netizen bahwa KDM anti-Islam, tidak berpihak pada pembangunan pesantren, tidak menghormati para kiai atau ajengan, dan gak mendukung peran pembangunan pesantren yang selama ini terus berjalan? Nah, sampai di sini saya mendukung kebijakan KDM. Siapapun yang paham secara utuh dan menyeluruh atas alasan dan tujuan itu bisa sepakat. KDM justru ingin bersih-bersih dan tegakkan amanah, adanya perlakuan adil, jujur, dan tepat sasaran dalam mendukung kemajuan pesantren. Jangan ada monopoli lembaga keagamaan, sebagian kecil saja yang menerima. Ada pembagian hibah yang tidak merata, tidak adil, memihak kelompok tertentu aja, sementara lainnya terabaikan. Sampai di sini kita makin paham perlu adanya jeda moratorium dan pendataan ulang seputar peta pesantren di Jawa Barat. Pastikan adanya peta pesantren mana yang mandiri, yang perlu mendapat bantuan besar, kecil, atau sedang. Tak kalah penting, semua harus terseleksi dengan adil dan baik, terutama memastikan tidak ada lagi praktek manipulasi, diskriminasi, data pesantren ataupun penyelewengan dana hibah, monopoli bantuan termasuk politisasi dana hibah untuk kepentingan politik dewan atau partai semata. Sok lajengkeun KDM Bapak Aing agar Jabar benar-benar istimewa, bebas dari korupsi. Mantap, Pak. Nah, ini dia. Saya bacakan di sini. Tantangan terbuka untuk para haters ya.
dengar. Nah, berani fitnah Kiai Aceng Abdul Mujib. Kami tantang debat ilmiah terbuka. Jangan cuma nyinyir di kolom komentar. Mari kita adu nalar. Oke. Dan di sini masih ada lagi nih. Karena memberikan banyak nih. Ini dari Fauzan TV ya, silahkan dicek sendiri. Ini sumbernya di Fauzan TV. Fauzan TV itu siapa? Nanti kalian akan tahu siapa yang membuat atau siapa yang memiliki Fauzan TV, ya otomatis di apa namanya, Pondok Pesantren Fauzan kan. Pondok Pesantren Fauzan kemarin siapa ya? Kalian sudah tahu, nggak perlu saya sebutkan namanya, yang viral lah. Tuduhan fitnah, katanya Kiai Haji Aceng Abdul Mujib kecewa kebijakan dana hibah. Kata Kiai arogan, katanya ulama kok keras. Ya. Tapi semua hanya kata-kata katanya, tanpa bukti, tanpa logika, tanpa akal. Kritik harus berdasarkan fakta, bukan prasangka. Tuh, netizen dengerin. Saya hanya membacakan saja nih. Logika macam apa ini? Masalahnya A, tapi kalian serang dari arah Z. Oh, masalahnya A, tapi kalian serang dari masalah Z. Apakah kalian netizen menyerang dari A ke Z? Masalahnya A, nyerangnya ke Z. Oke, silahkan kalian komen ya. Ini bukan kritik, bro. Ini fitnah berkedok opini. Kalian korban penggalan video. Tuh, katanya kalian korban penggalan video. Padahal pembela-pembela Ustadz Aceng kemarin menjelaskan juga menggunakan penggalan ya, nggak ngupload secara full. Dan saya juga udah menyuruh atau mengingatkan kepada netizen agar nonton video secara full di channel Media TV, iMedia TV, dan katanya sudah pernah nonton, dan tetap pernyataannya, kesimpulannya masih tetap karena ada kata-kata kasarnya, meskipun tidak ke KDM langsung, tidak ada kata-kata KDM, tapi cara ceramahnya dan kata-kata kasar di depan publik itu yang membuat netizen menjadi berkomentar, mengkritik, memberikan saran. Itulah, ya udahlah. Ini karena ada pembelaan kan dari Fauzan TV ya, muncullah kata-kata seperti ini kalimatnya. Ini fitnah berkedok opini, kalian korban penggalan video itu tadi ya. Kritik butuh data dan akal sehat. Datanya ada di video yang ditonton di iMedia TV ya, full. Nah, ya udah. Bukan dengki dan narasi berisik. Dengki dan narasi berisik, dengkinya kenapa gitu loh. Apa kalian kenal kepada Pak Ustadz? Kalau saya pribadi sih nggak kenal ya, jadi saya nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa sirik, karena bukan artis juga, bukan orang nomor 1 juga, dan nggak dikenal, nggak pernah masuk TV juga, nggak tahu, masa bodoh itu siapa gitu loh. Jadi nggak ada kata dengki, nggak ada kata dendam, nggak ada kata sirik, hanya berkomentar dan saya memberikan saran ya, dan menayangkan komentar-komentar orang-orang, para netizen seperti itu. Nggak ada dengki sih, karena nggak terkenal ya bro. Nah, kenapa kami tutup komentar? Bukan kami anti kritik, tapi tak satu pun komentar kalian berisi argumen. Yang ada cuman cacian, ujar, benci, ujaran kebencian, fitnah tanpa dasar. Nah, harusnya ini tulisannya, kenapa ya netizen pada berkomentar seperti itu? Kenapa kalau netizen mencaci? Kenapa netizen mengujar kebencian? Kenapa? Harusnya seperti itu nih. Tapi ya ini kan karena kekeh merasa paling benar, jadi seperti ini. Kami tak buang waktu menanggapi keributan yang kosong isi. Keributan yang kosong isi. Oke lah, nggak tahu maksudnya apa. Kami malas menanggapi kebodohan kolektif. Oh, berarti yang berkomentar, mencaci atau mengkritik itu disebut bodoh. Ya, terima kasih. Oh, ini berarti orang pintar nih yang nulis seperti ini. Jika kalian yakin benar, kami tantang kalian. Jika kalian yakin benar, kami tantang kalian. Bangun argumen yang logis, tunjukkan bukti faktual. Bicaralah dengan akal, bukan emosi ya. Ya, netizen pada berbicara pakai akal atau pakai emosi? Ya, akal dan emosi. Kita buka ruang debat ilmiah di hadapan publik ya. Oke, di ruang terbuka kita tunjukkan siapa sebenarnya yang keliru. Jangan hanya serang karakter,
Kalau otakmu hidup, mari duduk ilmiah. Oke, itu netizen ya. Nah, ini lagi masih banyak nih ternyata. Kalau tak mampu, tuh judulnya, maka diam lebih terhormat, sebab fitnah tanpa dasar adalah kekalahan sebelum bernalar. Oke, jadi kenapa pada memfitnah? Aduh, siapa sih yang difitnah? Fitnah itu ketika nggak mengucapkan, nggak melakukan perbuatan, terus dituduh, itu namanya fitnah. Tapi kalau melakukan perbuatan secara nyata tapi masih disebut fitnah, ya udahlah. Ki Haji Aceng Abdul Mujib bicara karena beliau punya ilmu dan pengalaman. Oh, berarti ketika punya ilmu dan pengalaman tidak apa-apa nih kalau mengucapkan kata-kata kasar di depan publik, tidak apa-apa nih ya. Mau begitu. Apakah seperti itu dibenarkan? Ya, mungkin kalau menurut Fauzian TV benar ya. Oke lah, nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Kalian hanya mencaci tanpa bukti, cuman modal akun palsu dan isi kosong. Kritik itu hanya yang bertobat. Oh, apa? Kritik itu hanya yang berbobot, bukan bacot. Oke, apakah kritik kalian merasa berbobot ya? Ya udahlah. Saya hanya membacakan nih, ada lagi nih orang yang mengkritik nih, yang kemarin anggota TNI nih langsung diposting di sini. Fitnah yang lahir dari akal dangkal, kiai kok kasar. Tuh, itu kritikannya dari orang netizen TNI ya. Dan di sini ada statementnya, ada captionnya, sebuah pesan untuk para pencela, penuduh dan penyebar kebencian terhadap Ki Haji Aceng Abdul Mujib, terutama untuk Kopral Bambang. Oh, ini namanya Kopral Bambang. Kesimpulan sesat judulnya tuh. Sebagian dari kalian menyimpulkan kalau kiai keras berarti tidak meniru Nabi. Kesimpulan ini bukan hanya keliru, tapi mencerminkan kebodohan dan memahami sejarah dakwah. Tuh, netizen kalau yang mengkritik itu disebut kebodohan ya. Ini judulnya, lupakan kalian pada fakta Nabi. Lupakah kalian pada fakta Nabi ya? Apakah kalian lupa bahwa Nabi pun marah? Iya, bahwa beliau bersikap keras kepada para pembangkang. Nah, bersifat keras kepada para pembangkang. Di sini yang membangkang siapa? Tapi kok ceramahnya keras? Ya sudahlah. Ya, mungkin ada orang yang membangkang, makanya terjadi ada kata-kata kasar di dalam ceramahnya. Mungkin dianggap membangkang. Tapi ya ditunjukkan pada siapa ya? Karena yang dibahas kemarin kan tentang gubernur, tentang pejabat, gitu. Ya udah. Jadi ketika ada caption-caption seperti ini malah bisa menimbulkan stigma masyarakat yang akan, oh, saya aja yang orang awam, orang bodoh, loh, bahwa beliau bersikap keras kepada para pembangkang ya. Berarti Ustadz Aceng ini memang mengikuti fakta Nabi ya. Memang boleh bersifat keras, tapi bagi para pembangkang lah. Kemarin keras dan keluar kata-kata kasar menunjukkan yang membangkang siapa? Apakah santrinya yang membangkang hingga marah-marah seperti itu? Oh, mungkin bisa jadi santrinya ya, kemarin lagi marah-marahin santrinya mungkin. Ya udahlah. Lanjut, terutama orang-orang munafik sebagaimana diperintahkan dalam surat At-Taubah ayat 73 tuh. Surat ayat 73 enggak tuh? Itu semua bukan karena beliau benci, tapi karena rahmat pun kadang harus menampar agar umat sadar. Oke, kita baca lagi. Judulnya Sayyidina Umar bin Khattab adalah contohnya. Sayyidina Umar bin Khattab bersikap keras terhadap kebatilan, tegas terhadap kemunafikan. Nah iya, yang munafik siapa? Kok bisa Ustadz Aceng ngomongnya keras dan kasar? Harus dijelaskan nih, ketika ada statement seperti ini berarti nanti Ustadz Aceng suruh klarifikasi lagi bahwa bersifat kerasnya ke siapa, ini siapa gitu. Jadi paham. Ini malah membuat rame lagi nih kalau ada selebaran seperti ini, caption seperti ini nih. Aduh, Fauzian TV. Aduh, lantang dalam membela Islam.
dan digelari Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Beranikah kalian bilang bahwa Sayyidina Umar tidak meladeni Nabi? Ya nggak berani. Ini kan ini tuh mau menjebak ya. Jangan terjebak dan jangan terkecoh. Ini hanya untuk membalikan fakta bahwa kesalahannya nanti ada di netizen. Bahwa sebenarnya netizen nggak ceramah, netizen nggak ngomong kasar terlebih dahulu ya. Kemarin-kemarin ada nggak Ustadz Aceng diserang dengan kata-kata kasar atau dihujat? Kan nggak ada. Sekarang kalau dibalikin sama netizen ya netizen yang nggak ceramah dan nggak mengucapkan kata kasar di dalam pidato, ya udahlah. Kealiman itu tidak dinilai dari nada suara. Kealiman seseorang tidak diukur dari kata-kata manisnya, tapi dari kedalaman ilmunya dan kejelasan sikapnya. Seperti itu ya. Ki Haji Aceng Abdul Mujib bisa keras bukan karena benci umat, tapi karena cinta yang tak ingin agamanya diinjak oleh musuh. Ini nih menarik nih. Ki Haji Aceng Mujib bicara keras bukan karena benci umat ya, tapi karena cinta yang tak ingin agamanya diinjak oleh musuh berselimut moderat palsu. Kemarin ngomong keras, ngomong kasar seperti itu di depan publik, berarti merasa umatnya diinjak oleh siapa? Kemarin yang dibahas kan tentang apa? Tentang gubernur kan, tentang pemerintahan. Hai presiden, hai gubernur, hai bupati, hai camat, kan seperti itu. Siapa yang merasa diinjak? Ngomong langsung. Jadi tidak anggap konsumsi publik ini nggak kemana-mana, nggak liar gitu loh. Berarti kan merasa umatnya diinjak oleh siapa? Ngomong langsung. Jangan seandainya KDM seperti ini. Nah, yang disebut namanya kan seperti itu. Seandainya KDM seperti itu. Ya udahlah, ini apapun itu ya, inilah pembelaannya. Ya, mencoba untuk meyakinkan kepada netizen bahwa seperti ini bla 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 bla. Ini sampai keluar seperti ini ya. Banyak lagi nih. Tuh. Ya, sekiranya cukup sekian. Itulah video-video yang saya tampilkan hari ini. Yang terakhir tadi ada tantangan terbuka untuk para haters atau orang-orang yang mengkritik Ustadz siapa namanya, Ustadz Aceng Mujib ya, berasal dari Garut ya, pimpinan pondok pesantren. Namanya pondok pesantren kalau nggak salah Al Fauzan ya. Tadi juga yang memberikan tantangan terbuka ya dari Fauzan TV, masih terkait berarti itu ya. Oke, dengan adanya tantangan seperti ini dengan caption yang seperti itu, menurut saya sama aja membuka lagi, memanas-manasi lagi, mengompori lagi kepada netizen, seolah-olah netizen yang menjadi salah, padahal netizen ini mendengar siapa yang duluan gitu loh, yang duluan berkata kasar. Nah, seandainya meskipun tidak menunjukkan ke seseorang, tapi menunjukkan bahwa seandainya orang ini terus mengeluarkan kata kasar, ya secara tidak langsung ya ya sudahlah. Silahkan kalian komentar di kolom komentar bagaimana menurut kalian, bagaimana pendapat kalian ya. Saya sudah ngomong panjang lebar di dalam video ya. Saya minta maaf aja kepada Pak Ustadz Aceng ya kalau memang tersinggung dengan kata-kata dari saya pribadi ya. Kalau netizen ya silakan netizen para minta maaf para Ustadz Aceng. Dan saya juga sudah menonton video ceramahnya secara full ya di Imedia TV. Saya juga sudah menyarankan kepada para penonton, para netizen untuk menonton, dan mereka mengaku pada sudah menonton, tapi ya tetap hasilnya sama karena ada kata-kata kasar meskipun itu tidak ditunjukkan kepada KDM gitu. Dan para netizen malah lebih cerdas menemukan jejak-jejak digital, video-video yang sedang marah-marah, gebrak-gebrak meja, dan ada lagi yang kakinya naik ke atas, yaitu permasalahan dari netizen sendiri ya. Netizen yang tidak suka dengan adanya
seorang ulama atau tokoh agama yang seperti itu. Bukan berarti kepada semua ulama ya, ini jangan dibalikan fakta nih nanti. Para pendukungnya Ustadz Aceng jangan dikembalikan fakta. Ada statement jangan memusuhi ulama, nggak memusuhi ulama gitulah, nggak ada. Ini kan hanya salah satu orang saja ketika yang sedang dihujat, sedang dikritik Ustadz Aceng kan hanya Ustadz Aceng doang, enggak ke semuanya, enggak global. Masyarakat netizen kan lebih tahu, nggak akan mungkin nyerang ke semuanya gitu. Bahkan saya mengkritik, memberikan saran pun di sini ya hanya ke Pak Ustadz Aceng yang sedang viral, makanya ya ikut mengkritik, memberikan saran gitu. Nggak semuanya dikritik. Kalau yang nggak ada masalah, yang adem-adem saja yang nggak dikritik, saya yakin sama netizen. Saya menampilkan kemarin ada Ustadz Khalid Basalamah dengan ngomong seperti itu, ya netizen malah pada memuji. Dan terus ada Ustadz dari Garut yang sedang ceramah, ya netizen malah pada senang, ceramahnya enak didengar, bikin damai, seperti itu, nggak ada masalah. Nggak dikritik. Ya sudahlah, kira cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada kalian sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Jaga diri kalian agar tetap waras ya. Dan jangan lupa makan agar tidak punah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.